Jadi ini adalah Taman Wisata Alam Batu Mentas, dan ini adalah Sungai Batu Mentas, dan di belakang kita ini adalah Hutan Lindung Gunung Tajam. Nah, pada tahun 2009 ketika kita mulai berkegiatan di sini, misi awalnya adalah bagaimana mengatasi persoalan illegal logging di dalam Hutan Lindung Gunung Tajam. Nah, sehingga kemudian kita bikinlah Taman Wisata Alam Batu Mentas ini. Kami masuk pada saat terjadi konflik lahan. Perusahaan sawit yang mau masuk ke sini dan pengen menjadikan lahan hutan-hutan di sini menjadi sawit. Di masyarakat sudah terkelompok dua grup, ada yang pro dan ada yang kontra. Ketika melakukan pendekatan mengadvokasi untuk kemudian menyelamatkan hutan, maka basisnya adalah solusi. Oke, nggak boleh sawit, terus apa nih dampak ekonominya? Nah, inilah yang kemudian kita coba meminta waktu ke masyarakat pada waktu itu. Kita akan jadikan Badau Dusun Kelekak Datu ini sebagai destinasi wisata alam. Nah, tourism, ekoturism adalah salah satu strateginya. Nah, di sini kemudian kita bikinlah tempat konservasi buat tarsius. Kenapa kita pilih tarsius? Pertama, dia sangat langka di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Nah, ternyata nggak sampai 2 tahun yang terjadi kemudian jalan diperbaiki, sehingga kemudian harga tanah meningkat, kemudian wisatawan berdatangan. Sekarang yang menjadi pemandu itu adalah orang-orang lokal, anak-anak muda ataupun orang-orang tua yang dulu kerjanya adalah kalau tidak menambang ya illegal logging. Nah, sekarang mereka menjadi pemandu wisata alam, mereka dapat duit, kemudian mereka mendapatkan manfaat income secara ekonomi. Dan satu hal juga yang menarik ternyata adalah mereka kemudian mendapatkan kebanggaan, pride. Ini yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yang kita lakukan sekarang, kita sudah masuk ke fase kelima penelitian soal tarsius. Jadi kalau dulu pertama adalah penelitian populasi, yang kedua adalah pola hidup dan pola kandang, yang ketiga adalah pemecahan mitos. Tarsius dianggap monyet hantu, kemudian mitosnya bahwa mereka hewan paling setia, kemudian hewan yang punya teritori, dan kemudian terakhir kita melakukan penelitian untuk bagaimana perkembangbiakan secara buatan, artificial breeding. Karena memang perkembangbiakan mereka ini sangat lamban, dan di lain sisi hutan tempat mereka hidup sudah sangat berkurang sekali karena aktivitas pertambangan, kebun sawit, karena kemudian menjadi pemukiman dan sebagainya. Nah, disinilah kita sangat senang sekali CSR PLN melalui program PLN Peduli mereka, kemudian mendapatkan support yang luar biasa dari mereka. Kita bisa merapikan kembali ruang untuk pameran kita, kemudian menambah fasilitas untuk media edukasinya. Selain itu juga mereka bantu juga di sana ada rumah pohon, rumah istirahat. Tempat ini kita desain menjadi camping ground, camping area, learning center. Pendekatan kita juga kita membangun proses edukasi. Jadi kita ada kelas bahasa Inggrisnya, kemudian kita ada kelas sekolah alamnya, kemudian ada kelas mengenal sungai. Kemudian ketika wisatawan datang ke sini, kita juga memberikan penjelasan mulai dari diskusi sampai kemudian kita ada meet and greet with tarsius. Mereka bisa feeding, melihat langsung, berinteraksi, dan saya pikir generasi muda, anak-anak sekarang khususnya di sini awareness-nya sudah terbangun dengan baik, motivasinya sudah terbangun dengan baik. Tinggal PR-nya adalah kita, perusahaan, lembaga-lembaga yang peduli untuk bahu-membahu bersama-sama di dalam pengembangan itu sendiri. Dan kami sangat berterima kasih sekali atas support dan dukungan dari CSR PLN Peduli ini.